min median. Bentar. Nah, yang pertama itu yang dibahas di bab 3 ini kan kita fokus ke yang ini, ngukur min, median, nanti ada ngukur standar deviasi, ada juga ngukur varian. Nah, nanti ini kan datanya kan bisa berbentuk data berkelompok, bisa juga bentuk data tunggal gitu. Nah, kalau misalnya kita mau, kalau rumus ini kan kayaknya kan udah sering kita lihat kan, misalnya ini X bar ini kan berarti kan menentukan nih rata-rata. Berarti kan tinggal gampang aja jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, yang nanti bakal kita fokus itu nanti ke data-data yang sifatnya ini populasi. Jadi itu bedanya itu data sampel sama data populasi. Data sampel itu dia kayak sampling. Kita mengambil dari sebuah yang pokoknya dari sekumpulan data yang mau kita ambil. Jadi kita mau ngambil sampelnya aja beberapa aja yang dianggap dapat mewakili keseluruhan data tersebut. Nah, sementara itu kalau populasi itu dia langsung parameternya itu langsung semua data itu dia dalam istilahnya dalam lebih kompleks lagi data yang bakal kita ambil untuk dihitung peluangnya rata-rata. Bentar. Nah, kalau dari pengertian itu kan kita kan udah tahu kalau min itu kan berarti kan rata-rata dari jumlah data yang mau kita cari. Sementara median itu kita menentukan nilai tengahnya dari sekumpulan data. Jadi itu yang membedakan itu kalau median itu dia posisi datanya. Misalnya ada misalnya ada 5 data. Nah, berarti kan kita median itu berarti nilai tengahnya. Katakanlah misalnya median ini 1 atau gini kita buat lagi. Atau misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya kita mau nyari median, berarti kan kita ingin menentukan yang nilai tengahnya. Ketika ada 5 data ini, berarti kita tentukan yang mana yang titik tengahnya itu. Kan bisa kita lihat dari angka ini, titik tengah itu berarti yang data ketiga. Nah, berarti kan nilai tengahnya berarti 3. Sementara kalau rata-rata, nanti kita menjumlahkan lagi tiap data ini. Katakanlah berarti kan kalau dijumlahkan 15, nanti dibagi banyak datanya, bagi 5 sama dengan 3. Nah, kalau untuk yang data tunggal ini kelihatannya lebih simpel perhitungannya. Kita juga udah sering belajar gitu. Nah, nanti yang fokusnya ini di data berkelompok. Median. Nah, ini seperti ini juga contohnya ini. Median ini. Ini kan ada kira-kira ada 10 data 12 data. Nah, berarti kan kalau kita menentukan titik tengahnya itu kan data 12. Nanti kita bisa buat pakai N per 2, terus nanti ditambah 1. Nah, angka-angka ini pokoknya jadi rumus kunci gitu untuk menentukan berapa nilai mediannya. Untuk data yang sifatnya ini data jumlahnya genap. Karena kan kalau di data genap ini kan kita
kalau kita lihat secara sekilas kan kita nggak bisa langsung tentukan nilai tengahnya berapa karena dia berada di antara. Nah, misalnya ini datanya ini ada 12. Berarti kan kita langsung masukkan aja 12/2 terus nanti ditambah 1. Berarti ada di data ke-7. Atau sebentar. Oh, n/2 dan n/2 plus 1. Nah, jadi tuh nanti data yang mau kita cari itu berada nanti di data antara n/2 dengan n/2 nanti ditambah 1. Nah, ini kan ada 12 data. Berarti data itu bisa kita temukan di data 12 bagi 2, 6. Dan 12/2 tambah 1, 7. Berarti ada di antara data ke-6 dan data ke-7. Nah, kalau nanti misalnya kita urutkan data-data ini, nanti kita akan menemukan data ke-6 itu nilainya 0,73 dan data ke-7 nilainya 1,1. Nah, nanti kan kita kan berarti kan mencari nilai di antara itu. Berarti tinggal jumlahkan terus bagi 2. Dapatlah dia mediannya 0,915. Mode ini lewatkan aja. Nah, kalau mid range ini dia simpel aja. Data yang paling maksimal atau data tertinggi dijumlahkan dengan data minimal, data paling kecil terus dibagi 2. Nah, ini kita menentukan rata-rata atau mean dari distribusi frekuensi. Nah, ini untuk skala lebih besarnya lagi. Nah, ini umumnya itu dipakai untuk data yang sifatnya itu data berkelompok. Yang kalau bisa kita lihat contoh soalnya sebentar. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dari buku Triola, ini sudah pernah juga dibahas waktu di kelas, yaitu yang data per kelompok yang nanti menunjukkan ini data ini yang kelas tertentu. Ini kan nanti yang ada rumus penghitungannya itu yang di bab 2. Nah, nanti itu dari beberapa kelas ini nanti kan ditemukan frekuensi ada beberapa data. Nah, nanti itu kalau kita mau mencari rata-rata dari yang distribusi frekuensi, nanti kita menentukannya itu, nah ini pakai rumus ini. Nah, nanti rumus rata-ratanya itu sama dengan sigma. Sigma itu berarti total penjumlahannya dari frekuensi jumlah dikali dengan kita nanti ambil nilai midpointnya, nilai tengahnya dari ini 50 sampai 69 ini DQ square ini. Nah, ini nanti kita tentukan nilai tengahnya berapa. Nah, dari data ini kan didapatkan nilainya 59,5. Nah, nanti langsung kita kalikan aja, dapatlah dia ini 119. Terus lanjut dilakukan sampai nanti akhirnya nanti dijumlahkan, dapatlah ini sigma fx-nya. Nah, baru nanti dibagi dengan banyaknya data, di mana ini 78. Nah, nanti hasilnya dibagi, nanti akan dapat nilai si rata-rata tersebut.
Next. Nah, ini untuk yang median dari si data berkelompok. Nah, sebenarnya konsepnya itu hampir sama juga seperti yang di data tunggal tadi, median data berkelompok. Tapi kali ini kita memanfaatkan tabel distribusi frekuensi yang ada di buku Triola tadi sebelumnya itu, yang ini. Nah, nanti tuh median ini dia ini sangat berkaitan dengan apa? Kuartil. Nanti itu bakal berkaitan juga di materi setelah ini. Jadi itu kita akan mengetahui yang nanti akan ditanyakan juga sih biasanya di soal. Jadi misalnya kuartil 1, terus ada kuartil 2, ada nanti kuartil 3. Nah, kuartil 2 ini dia ini sama dengan median. Di rumusnya juga sama. Nah, nanti kita bisa mengerjakan itu, misalnya kita mencari median, atau juga bisa ditanya nanti dari si kuartil 2-nya. Nanti kita pakai rumus ini aja langsung. Berarti nanti kita pakai tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah kelas median itu kan, nah ini dari yang jumlah kelas ini nanti kita tepi bawahnya nanti tinggal kita kurangkan aja 0,5. Berarti nanti di sini tepi kelas bawahnya itu 49,5. Terus ntar ditambah dari si panjang kelas. Panjang kelasnya itu kan ini 50 sampai 69. Kalau misalnya nanti kita hitung, nanti kita akan dapat data panjang kelas ini ada jumlahnya 20. Nah, di bawah tinggal masukin aja. Setengah dikali N. N itu banyaknya data pengamatannya. Data pengamatan itu maksudnya di sini berarti jumlah data totalnya ini. Total data yang kita amatin. Terus nanti udah dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, kalau kita mau mengetahui median ini, paling nggak kita harus udah bisa meraba dari yang total ini, median ini kira-kira terletak di data keberapa. Nah, ini kan totalnya kan 78. Kalau kita mencari median nilai tengah atau kuartil 2, berarti kan langsung kita buat aja setengah. Karena data ini genap, nanti kita buat lagi setengah kali ini, nanti ditambah setengah kali ini tambah 1. Nah, ini kan terletak di data ke-39, antara 39 dan 40. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, kira-kira nanti median itu kira ada di sini. Karena data ke-39 dan 40 ada di sini. Di tabel yang bagian kelas yang IQ-nya 90 sampai 109. Nah, berarti nanti yang F ini, F besar ini frekuensi sebelum kelas median. Nah, nanti ini yang dijumlahkan. Yang di atasnya, yang sebelumnya. Berarti ada 35. Lalu nanti dibagi frekuensi kelas median. Nah, tadi kan udah kita tentukan. Frekuensinya kan berarti kan di sini. 35. Nanti langsung kita tinggal masukin aja. Dihitung, dapat hasilnya. Liv. Apa itu? Kalau kan ini kalau misal ini nih kan dia mau cari kelas medianya itu kan setengah
kali N kan. Nah, Ya. terus itu dia merhatiin nggak sih datanya genap atau ganjil gitu. Jadi langsung aja dibagi 2 aja gitu, mau genap mau ganjil atau Oh iya. atau atau gimana? Kalau kalau genap harus ditambah 1 dibagi 2 gitu. Oh ya, baru ingat aku ini kalau data berkelompok sih langsung aja setengah N aja. Tapi sih karena kayak gini juga, dia kan ini kan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ini kan waktu kita menghitung mencari ini sebelumnya kan nanti banyak juga yang berpengaruh kayak panjangan kelasnya atau apanya. Jadi untuk lebih menjaga aja menentukan si kelas median yang nanti kita hitung di nah ini menentukan ini di F besar sama F kecil ini. Nah, dari aman ini nanti kita buat aja gitu. Karena datanya genap setengah N sama setengah N plus satunya. Tapi biasanya sih nggak terlalu berpengaruh karena biasanya jumlah frekuensi ini pasti banyak. Jadi paling nggak kita udah nggak terlalu mepet lah antara ini atau ini. Misalnya kayak ini kan 33, 35. Jarang sih yang nanti di antara entah data ke 35 atau data 36. Langsung aja. Oke. Makasih. Oke. Nah, ini juga untuk modus data berkelompok. Intinya sih tinggal masukin aja. Yang penting kita tanda ini dari simbol-simbolnya ini. Nanti kita tinggal masukin ke rumus aja. Memang sih untuk yang rumus-rumus kayak ini mau nggak mau kita harus apa atau nanti ngandalin cheat sheet atau nanti kita lihat PPT ini aja lagi. Yang penting kita tahu yang kita mau masukkan rumus ini apa yang mau kita masukkan angkanya. Jangan membaca tabel dari tabel yang ini. Kalau misal tabel yang dikasih syukur, tapi kok nanti kita bikin tabel nanti itu yang udah dibahas juga waktu di pertemuan kedua itu. Nah, jadi tinggal masukin aja. Tapi bawah kelas modus nanti tinggal si kelasnya ini tinggal kurang 55 aja. Terus nanti masukin panjang kelas interval terus dikalikan. Nah, B1 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum modus. Nah, kalau kita lihat dari yang tabelnya lagi, kita lihat ini kan di pas yang ini maksudnya paling banyak 35. Nah, B1-nya itu kita si dengan di atas jadi 3,3 2. Nah, gitu dengan yang kedua. Keduanya kan frekuensi antara yang dengan telah langsung aja. Jadi 5 dikurangi 7. Saya tinggal langsung menghitung aja. Ini apa yang ini lebih ke bentuk dari praktik kita itu. Misalnya nanti kayak ini di soal kan sih. Kayak nanti nah ini gambar grafik. Ini kan dari formal yang Z score yang juga sempat dibahas di kelas. Ini suaraku jelas apa putus-putus nggak? Agak Putus. kayak robot lab. Bentar. Gua atur dulu. Lagi ya. Nah, Skimmers ini dia ini istilahnya yang data yang asimetris dia, lawan dari simetris ini sendiri. Kan kalau yang data Z-score ini kan umumnya gini, dia selalu cembung dari tengahnya itu. Karena memang ciri dari Z-score itu gini dia. Nah, berarti di sini menunjukkan
min sama median ini terletak di titik yang sama, poin yang sama. Tapi kalau dia skew na sini, dia ini bisa condong cembung ke kanan, bisa juga cembung ke kiri. Nah, nanti itu di sini dia kita bisa membaca datanya. Nilai si median min itu nanti kelihatan bedanya itu. Kalau yang cembungnya ke skewed ini maksudnya berarti dia ada data yang cenderung landai dia. Kayak ini kan. Nah, ini kan landainya di sebelah kiri. Nah, kalau gitu berarti kita bisa membaca bahwa nilai minnya itu lebih kecil dibanding nilai si median. Gitu juga yang sebaliknya. Kalau yang landainya di kanan, berarti mediannya itu lebih kecil daripada si minnya. Nah, ini selanjutnya kita bahas konsep mengukur variasi. Nah, kalau yang seperti variasi yang ini standar deviasi dan variasi, ini dia lebih ke bentuk persebaran datanya. Nanti ini yang materi ini akan berguna sih di setelah pertemuan ini, nanti di pertemuan keempat itu nanti bab keempat nanti banyak dipakai nih. Nah, di sini aku mau jelasin kayak definisi aturan-aturan tertentunya aja. Jadi tuh standar deviasi nih, dia nanti mengukur variasi nilai itu, kita mau melihat persebaran datanya itu seberapa jauh dia nyebar dari minnya, dari rata-ratanya. Jadi kalau misalnya katakanlah rata-ratanya 10, standar deviasinya misalkan 3. Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat kalau standar deviasinya makin tinggi, berarti persebaran data itu makin luas. Jadi bisa itu kayak datanya itu ada yang nilainya 1, 10, ada yang datanya 20. Nah, itu kan kalau kita lihat jarak data itu kan berarti dia persebarannya tinggi. Tersebar dia. Pokoknya dari standar deviasi itu kita bisa baca bahwa jumlah data ini dia persebarannya tinggi apa dia cuma berdekatan aja. Nah, kalau untuk rumusnya sendiri ini kalau nggak salah ini yang data tunggal ini. Nah, ini yang data berkelompok, ini yang umumnya sering dipakai. Di mana ini S-nya tadi. Berarti sama dengan akar. Ini nanti kita lihat dari tabel lagi. Bentar coba aku cari kalau ada ya.
Lift. Bentar agak lambat nih Yo, jaringan. yo. Aku mau lebih fokus ke yang data berkelompok seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti ditanya range, itu nanti sama kayak yang tadi udah aku jelaskan. Nilai, agak lain lagi sini. Nilai tengah tertinggi kurang nilai tengah terendah bagi 2. Nah, kalau misalnya kita mau cari si range ini, nah ini tabel ini kalau misalnya tidak dikasih tahu di soal atau seandainya ditanya, kadang kita harus perlu juga membuat data ini lagi. Dengan dia berdasarkan sumber data yang ini, cuma dikasih tahu panjang kelas, intervalnya sama frekuensinya. Nah, nanti bisa kita kembangkan lagi. Nah, umumnya tuh kita harus nyari nilai tengahnya dulu dari setiap interval ini. Nah, seperti ini kira-kira datanya ini. Nah, pertama kalau bisa ditanya range, berarti nanti kita langsung aja nilai tengah si yang tertinggi ini 170 dikurang ini terus dibagi 2. Berarti kita menemukan jarak range-nya itu dari data kelompok ini dapatlah 54. Ini nanti dibagi 2 ini. Nah. Terus ini juga kita mau mencari simpangan rata-rata. Nah, ini juga umumnya nih kita harus cari dulu data si X. Ini dia dikurangin nilai tengah. Nah, ini kan kebetulan di soal ini yang udah dikasih tahu. Jadi X bar atau nilai rata-rata ini nanti juga kita bisa cari dari jumlah frekuensi nanti nanti dibagi dapatnya nanti 140 banding nilai rata-rata. Tapi memang di soal ini sih dia langsung ngasih tahu nilai rata-ratanya. Nanti kita bisa langsung cari aja kalau nilai rata-rata kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, karena udah dikasih tahu, nanti kita langsung masukkan aja angka-angka ini. Seperti ini, nilai tengah dikurangi si X bar. Berarti kan 116 ini dikurangi nilai X bar. Ini langsung kita mutlakkan aja. Jadi jangan negatif kita buatnya, langsung positifkan aja. Nah, nanti itu simpangan rata-rata itu rumusnya itu nanti yang angka ini nanti kita kalikan sama frekuensinya, dapatlah ini 24 dikali 4 ini dapat nanti 98,1. Seterusnya nanti sampai kita jumlahkan, baru nanti kita bagikan dengan banyak datanya. Berarti kita dapat simpangan rata-rata. Nah, fokusnya kita mau cari variansnya dulu. Nah, hubungan si varians sama standar deviasi, ini varians ini dia kuadratnya dari deviasi ini. Jadi nanti waktu kita dapat variansnya, langsung kita bisa akarkan aja. Nah, kalau untuk si varian sendiri, tadi
Ini tuh rumusnya. X kuadrat sama dengan sigma. Berarti jumlah dari total antara. Nah ini, kita selanjutnya pakai data yang ini. Nah, pertama itu, X data nilai tengah ini nanti dikurangi nilai rata-ratanya. Baru nanti dikuadratkan. Yang ini, yang ini nanti dikuadratkan. Dapatlah dia segini. Nah, terus nanti dikali juga sama F-nya. Nah, sebenarnya itu nilai mutlak sama nilai kuadrat ini, kalau kita udah belajar waktu SMA dulu, ini konsepnya sama. Jadi nih, kalau mutlak, dia ini sama juga dengan yang ini dikuadratkan juga. Konsepnya sih hampir sama. Nah, jadi nanti kita bakal nyari selisihnya. Makanya kita cari yang pakai mutlak, nanti dikali frekuensinya. Kita juga cari yang dikurangi terus dikuadratkan, terus nanti dikali frekuensinya lagi. Nah, berarti kan nanti varians dari sigma frekuensi ini, dapatlah nilai data 8.000 sekian ini, terus nanti dibagi jumlah si frekuensi. Nah, tapi ingat, karena ini datanya berkelompok, nanti N-nya N kurang 1. Karena kita mau cari data berkelompok. Kalau tadi data tunggal, kita langsung masuk N aja. Nah, berarti nanti data frekuensinya 40 dikurangi 1. 40 kurang 1. Nah, kira-kira hitungannya segini. Untuk standar deviasi, bisa langsung diakarkan saja. Dapat gini. Nah, ini yang kuartil berkelompok yang sempat sebutkan tadi. Nah, ini kuartil. Kuartil ini kan dia bisa terbagi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini data yang tidak berkelompok. Aku langsung jelasin yang data berkelompoknya aja. Nah, misalnya kita mau cari kuartil 1 dari data berkelompok yang ini. Dari data yang disebutkan ini, nanti kita bisa cari itu. Nah, kita cari letak kuartilnya dulu. Di antara frekuensi ini. Ini kan data ada 40. Karena kita kuartil 1. Berarti kita nanti cari yang datanya itu nanti, rumusnya itu nanti ini. Nah, I nanti dikali N itu banyak datanya, terus nanti dibagi 4. 40 bagi 4. Nah, biar dapat konsepnya tuh. Dia nanti kalau kuartil 1 itu, nanti dia ini jadi N kali 4. Kalau dia kuartil 2, berarti N dikali 2/4. Kalau kuartil 3, berarti nanti dia N dikali 3/4. Nah, setelah kita bisa menentukan letak tabelnya ini, misalnya ini, kuartil 1, berarti kan di data 40 dibagi 4, berarti data ke 10. Nah, kalau kita bisa ngeliat dari frekuensi ini, kira-kira itu kuartil 1 ini bisa terletak di antara 62 sampai 68. Karena ini kan masuk dia mulai data ke 10 mulai masuk di sini. Nah, pokoknya itu angkanya itu nggak bakal jauh dari antara 62 sampai 68 ini. Nah, kalau rumusnya itu langsung kita masukkan aja sama dengan tingkat kelas bawah. Nah, kan kita fokusnya udah di sini aja. Kita nggak usah perhatikan yang lain lagi. Nah, berarti langsung aja fokus kelas bawahnya nanti dikurangi 0,5 seperti biasa. 61,5. Nah, terus nanti ditambah letak kuartil yang tadi itu 10. Data ke 10 tadi. Yang 40 bagi 4. Terus nanti dikurangi terus 21.
Nah, nanti ini dikurangi data yang sebelumnya. Kita langsung masukkan aja. Terus nanti dibagi. Nah, total yang ini. Total frekuensi yang ini 13 tambah 8. 1. Nanti terus dikurangi lagi sama data yang paling atasnya tadi. Kurangi 8. Nah, terus nanti dikali panjang kelasnya. Kalau panjang kelasnya itu kita bisa lihat 62 sampai 68. Berarti ada 7, ada pokoknya intervalnya 7. Langsung kita kalikan 7 aja. Hitung-hitung dapat nanti hasilnya segini. Nah, konsepnya juga sama untuk yang kuartil 3. Kita cari dulu. Berarti kan 3/4 dikali total data 40. Berarti dia terletak di data ke 30. Nah, kita lihat aja lagi data 30. Kita hitung dari awal 21, 23, 32. Nah, data 30 mulai masuk di sini. Berarti kita fokus di interval 76 sampai 82. Nanti kita langsung masukin aja ke rumus juga. Tingkat kelas bawahnya berarti 75,5. Nah, terus nanti ditambah data keberapa tadi yang kita ambil, data 30. Nah, data 30, terus nanti dikurangin jumlah data yang di atasnya. Ini kan 8 tambah 13, 21, tambah 2, 23. Nah, berarti dia dikurangi 23, terus dibagi, 32 itu sendiri, berarti data 32 itu dia ngikut lagi frekuensi yang ini dijumlahkan juga. Jadi yang tadi yang di atas pembilangnya itu data yang di atas ini 23, nanti bawahnya ditambahkan 9 lagi. Jadi 32, terus dikurangi data yang di atasnya tadi 23. Terus nanti dikali panjang kelas. Kira-kira segini angkanya. Nah, untuk desil itu, ini juga pembagian data, tapi dia kompleks, bukan kompleks sih. Dia lebih membagi data-data itu, kumpulan data itu dalam 10 susunan. Nah, tapi kita nanti nyusunnya itu mulai dari D1 start sampai D9 aja. Nah, kalau untuk rumusnya itu juga dia hampir mirip dengan kuartil. Pokoknya desil ini dia membagi ini jadi 10. Kalau kuartil tadi kan dia membagi jadi 4. Pokoknya nanti ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Pokoknya total datanya itu ada 4. Terus nanti yang desil ini nanti dia bagi 10 data, tapi nanti susunan I-nya itu yang mau kita cari bisa mulai dari D1 sampai D9. Nah, ini aku jelaskan yang data berkelompok tadi nih. Berarti nilai des. Nah, kita juga harus nyari tahu letak si desil ini di data keberapa. Benarnya juga simple. Pokoknya nanti ini kalau kita mau cari D1, desil 1, berarti I-nya 1 langsung masukin kali jumlah data dibagi 10. Sama juga konsepnya kayak kuartil tadi. Cuma ini kalau kuartil itu kan quarter 4, berarti kalau desil 10. Nah, rumusnya juga sama. Nah, seperti ini. Nah, ini soal yang masih sama. Nah, misalnya dicari, dia minta desil ke-7. Berarti kan langsung kita masukin aja. I kali N per 10. Berarti 7 kali 40 per 10. Berarti terletak di data ke 28. Kita bisa lihat dari di sini. Data 28. Nah, ini masuknya di data yang ini. Interval 76 sampai 82. Setelah kita hitung ini. Nah, yaudah. Dia sama juga kayak kuartil tadi. Langsung kita buat tepi kelas bawahnya. 5,5. Terus nanti ditambah si nilai letak desil ke-7-nya itu 28. Terus nanti dikurangin jumlah data yang ada di atasnya. Kita kan tadi fokusnya di sini. Berarti jumlah datanya yang di atasnya 8 tambah 13 tambah 2. Nanti dapat 23. Terus yang 23 tadi dibagi. Ini datanya itu diikutkan juga yang data selanjutnya ini. Frekuensinya yang kita fokus tadi. Tambah 9 jadi 32. Terus juga dikurangi sama jumlah frekuensi yang di atas interval yang mau kita fokuskan 23. Tetap juga dikali panjang kelas. Kira-kira segini hasilnya. Nah, persentil ini juga mirip sama desil. Kalau persen kan berarti kita anggapnya 100. Berarti kita membaginya 100. Jadi ini istilahnya lebih
uraikan lagi. Yang tadinya datanya 10, atau mulai dari kuartil ada 4, desil 10. Nah, kalau persentil jadi data 100 data lagi. Dan juga rumusnya ini sama juga. Cuma yang beda itu cuma di ini aja. Kalau data berkelompoknya kita cuma n per 100-nya aja. Cuma kita mau cari yang lebih rincinya lagi. Kira-kira kalau yang ini masih sama seperti rumus yang tadi juga. Aku lanjut aja. Nah, ini dia bedanya ini. Kalau kuartil ini datanya bagi 4, desil 10, persentil 100. Keragaman ini enggak. Nah, ini kadang-kadang juga mau keluar di soal pilgan sih biasanya nih, yang kawan kuartil. Nah, ini kita kembali ke fokus kuartil tadi. Nah, jangkauan kuartil ini atau yang biasa disebut ini dengan rentang nih, semi-antar kuartil. Biasanya ini kalau bahasa soal yang ada beberapa kali kuliah, dia bilangnya rentang semi antar kuartil. Nanti kita tentukan, kita cari kuartil 3 kurang kuartil 1, terus nanti jangan lupa dibagi 2 karena dia semi. Nanti dibagi 2 lagi. Nah, kalau jangkauan persentil, kita tinggal masukkan data aja yang diminta. Misalnya mau cari jangkauan dari persentil 10 sampai 90. Ya udah langsung kita kurangkan aja. Ini masuk koefisien variasi ini enggak. Nah, ini nilai baku Z-score. Kira-kira kalau yang ini nanti aku jelaskan di yang bab selanjutnya ya. Karena di sini enggak, yang di pertemuan 3 enggak terlalu dipakai. Nah, ini yang tadi yang keyword tadi itu, kemiringan pola, kemiringan data tadi. Oke, lanjut. Nah, kira-kira ada yang mau tanyakan, silakan. Atau langsung lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Pertemuan keempat, yang itu yang teori probabilitas. Nah, kalau di pertemuan 4 ini kita bakal bahas dasar-dasar dari probabilitas sendiri sih. Probabilitas pengertian. Nah, kalau ini kuasa dah pasti udah bisa baca sendiri lah kalau yang pengertian teori-teorinya ini. Nah, ini istilah-istilah pentingnya ini. Kalau yang seperti event ini, dia itu satu lebih kemungkinan hasil dari melakukan suatu tindakan. Nah, kayak misalnya itu, misal kita mau mencari, atau kita yang contoh simpelnya sih kayak dadu. Misal kita melemparkan dadu itu katakanlah sekali. Nah, melemparkan dadunya itu eksperimen, satu tindakan. Nah, eventnya itu satu kemungkinan hasil dari tindakannya tadi itu. Kayak misalnya melempar dadu. Kita mau cari yang, katakanlah mau cari mata dadu yang genap, kita lempar sekali. Berarti kan kemungkinannya kan kalau nggak 2, 4, 6. Nah, 2, 4, atau 6 itu, itulah eventnya itu. Angka 2, angka 4, atau angka 6. Nah, kalau sampel space itu kumpulan dari semua kemungkinan suatu percobaan. Kalau dari dadu tadi, kan mata dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu jadi itu yang semua kemungkinan bakal bisa keluar waktu kita melemparkan dadu itu. Nah, yang sampel space itu dia lebih kayak semestanya gitu. Total dari semua kemungkinan yang terjadi. Kalau yang event itu yang istilahnya yang bakal mau kita cari dari si peluang itu. Nah, kalau ini kira-kira masih simpel sih, muncul sisi gambar melempar koin dua sisi. Ini kan peluangnya kan setengah-setengah. Ini juga masih simpel. Terus nah, jadi tuh kalau untuk lebih kompleks lagi probabilitas ini, kita nanti bakal menggunakan probabilitas ini untuk kejadian-kejadian itu yang relatif banyak percobaan. Kan kalau sekedar cuma kayak melemparkan dadu atau ngetos koin kan istilahnya itu cuma contoh-contoh aja. Tapi nanti kita bakal
lebih fokus untuk juga di pertemuan selanjutnya itu dari beberapa percobaan dan berbagai macam kejadian yang mau kita cari peluangnya. Nah, sekarang mau menjelaskan yang aturan penjumlahan dan pengurangan. Jadi itu, katakanlah ada dua peristiwa atau dua kejadian. Dia ada yang sifatnya ini, yang mutually eksklusif ini. Ada juga yang ini, yang non. Nah, kita bisa lihat dari sini, dari diagram Venn ini. Kalau istilahnya dia mutually eksklusif, jadi itu dia bisa bertindak sendiri atau dia independen. Jadi dia sebuah kejadian ini dia nggak mempengaruhi si ininya juga, karena dia memang nggak saling berkaitan, makanya dibilang eksklusif. Nah, tapi kalau dibilang non mutually eksklusif, si kejadian ini dia bisa mempengaruhi si kejadian selanjutnya, apa kejadian yang keduanya, karena itu dia ada gandengannya itu. Nah ini kayak ada arsiran yang ada A dan B. Kalau misalnya mau kita buat notasinya itu, nah aku copy kan. Ini kurang bentar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari diagram Venn ini, misalnya kita mencari PA atau B, atau kalau biar simpel aja langsung orang buat. Nah, ini berarti kan kita mencari PA atau ini ya, aku lebih suka bilang sih ini union atau gabungan. Nah, bisa kita mencari peluang antara dua kejadian A sama si B. Nah, gabungannya ini, berarti kan kita cari peluang si A ditambah peluang si B, baru dikurangi PA irisan B. Nah, sebenarnya PA irisan B ini, dia kalau mau bahasa enaknya, dia nah, ini bisa lebih enak bilang ini PA dan B. Nah, karena kan dia gandengan. Karena peluang ini kalau kita mau angka yang data di sini ada di A, ada juga di B. Nah, ini sebenarnya data A dan B nih. Tapi karena kita mau cari data A atau data B, nanti kita pisahkan. Nanti kita kurangi data yang saling berdempetan ini. Nah, kalau soal dasar ini yang mutual eksklusif tadi nih, simpelnya sih langsung jumlahkan aja. Karena memang nggak ada saling keterkaitan antar dua kejadian itu. Kayak misalnya ini, melempar dadu sekali, terus nanti dia minta sisi 2, sisi 3. Ketika kita nyari sisi 2, kan dia nggak mempengaruhi event yang istilah sampel space yang lainnya. Data kedua 1/6. Nanti data ketiga ada peluangnya sendiri lagi. Dia nggak saling terkait. Ini yang 3 peluang. Nah, ini yang pernah juga dijelaskan bapaknya ini. Nah, kalau kita bisa mau istilahnya mau menggambarkan diagram Venn ya, ini bakal saling berkaitan dan saling bersinggungan. Karena bisa kita lihat dari sini kan, data orang ini kan, kalau mau kita total antara 3 ini yang pertama ini, dia bakal bisa kurang, bisa lebih dari 50 ini. Nah, dengan berarti nanti bakal ada data yang bersinggungan. Kayak misalnya, ada yang orang suka musik rock, ada juga yang suka pop. Nah, berarti kan ada data yang bersinggungan gitu. Istilahnya dia menyukai dua-duanya. Istilahnya peluang si rock dan si pop itu nanti ada 8. Bisa lagi.
Nah, dengan konsep yang rumus yang tadi udah aku buat, misalnya ini yang ditanya itu menyenangi musik rock atau dangdut, berarti dia salah satunya. Nah, kalau kita mencari itu, berarti yang data yang berdampingan ini, data yang bergemetan ini, dia harus dikurangi. Nah, data yang suka rock kan ada 20 orang, ditambah 12, nah baru dikurangi yang data yang saling berdamping apa ini, yang sama kayak ini. Ada 9 orang yang suka rock dan dangdut. Nah, 9 orang ini nanti bakal kita kurangi. Nah, dapatlah dia, makanya hasilnya segini. Begitu juga dengan soal-soal yang dia menanyakan peluang antara dua kejadian yang union atau gabungan ya. Kita langsung kurangin aja data yang berdampingan ini. Ini untuk yang lebih kompleksnya untuk 3 kejadian langsung. Nah, kalau yang tanda ini yang di atas ini berarti kan ini menandakan komplementer atau data sisanya gitu. Dia itu kalau di sini kita melihat ini kan peluang dari yang suka rock dan pop dan dangdut. Karena ada aksen up barnya ini, berarti dia menandakan yang nggak suka tiga-tiganya. Nah, biar simpel, berarti kita kan ini kan suka tiga-tiganya. Berarti yang nggak suka tiga-tiganya bisa kita kurangi langsung. Kan total peluang itu kan 1. Yang suka tiga-tiga dan tidak suka tiga-tiganya. Berarti bisa langsung kita buat aja 1 dikurangi yang suka tiga-tiganya. Nah, 0,44 ini berarti 3 musik ini yang nggak disukai dari data sampel orang tersebut. Nah, misalnya juga nih untuk soal seperti ini yang kalau misalnya dia ngasih tabel gini, ada responden, ada juga dengan pendapatnya. Nah, dia nanya, jika dipilih seorang responden, tentukan probabilitas kemungkinan bahwa remaja atau berpendapat sangat puas. Nah, karena dia minta atau itu, atau yang tadi gabungan itulah, yang lambangnya itu U. Berarti nanti bisa kita masukkan, nah rumusnya sama. Peluang yang si remaja ditambah peluang yang sangat puas, baru dikurangi peluang yang irisan antara dua itu. Nah, kalau kita lihat dari tabel, peluang si remaja ini, nah ini kita totalkan. Remaja ada berapa? 20, 30, 10. Berarti ada 60. 60 ditambah yang SP, yang sangat puas. Nah, sangat puas ini kita jumlahkan juga. Berarti ada 85 orang. Nah, ini kan berarti kan ini kan bersinggungan. Ada data yang bersinggungan ini. Nah, kalau kita mencari data atau, berarti yang data yang bersinggungan yang irisan ini harus dikurangi. Nah, pokoknya nanti dikurangi 20 per, nah ini total data ini 200. Pokoknya kira-kira segini angkanya. Nah, begitu juga dengan soal yang lainnya, soal yang sama ini. Ini kan konsepnya kan juga hampir sama, yang dewasa atau yang kurang puas. Ini juga caranya sama kayak yang ini. Nah, terus dia nanya peluang remaja atau anak-anak. Nah, kalau kita ngeliat dari sini, peluang remaja ini kan 60. Peluang anak-anak 85. Ini kan dia nggak ada yang saling bersinggungan gitu. Data yang remaja ini nggak ada di data anak-anak. Nah, makanya dia nggak ada ngurangin ini, karena memang nggak ada bersinggungan. Sementara kalau yang ini remaja dan sangat puas. Nah, ini kan bersinggungan di sini, 20 ini. Ini yang harus dikurangi. Tapi kalau misalnya dia mutual eksklusif atau dia peluang ini nggak mempengaruhi peluang yang ini, jadi nggak usah dikurangin lagi. Nah, ini juga mengatur aturan perkalian dan pembagian. Peristiwa independen. Nah, peristiwa ini dia antar dua peristiwa tuh dia independen, tidak berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, kayak misalnya itu kalau kita mau lihat contoh itu, nah ini ada 10 bola, 6 merah 4 putih. Dia mau ngambil 2 bola, misalnya dengan pengembalian. Katakanlah yang ditanya ini probabilitas satu warna merah dan lainnya warna putih. Nah, kalau misalnya kita melakukan pengembalian, ketika kita ngambil bola 1, kan berarti kan sisa bolanya tinggal 9.
peluang bola merah itu kan ada 6. Berarti kan dia 6 per 10. Nah, waktu kita mau kena dengan pengembalian, kita mengembalikan lagi si bola itu. Nah, berarti kan si sample space-nya itu kan total sampel kemungkinan terjadi kan balik lagi 10, enggak 9 lagi. Jadi itu enggak mempengaruhi. Nah, kita ngitung peluang putih, karena di sini data kasih tahu udah 4, berarti 4 per 10 lagi. Nah, ini tuh yang namanya independen. Sebuah peristiwa yang ini tidak mempengaruhi si peristiwa yang lainnya. Kita bisa lihat dari penyebutnya nih, sama, tetap 10. Berarti kan tindakan ini nggak mempengaruhi si tindakan ini, karena bolanya dikembalikan. Nah, bedanya itu, kalau yang peristiwa dependen itu kan berarti artinya kan saling ketergantungan. Berarti antara peristiwa yang pertama, dia akan mempengaruhi kejadian peristiwa keduanya. Nah, kayak misalnya ini, kita mencari peluang irisan antara satu merah dan satu putih tanpa pengembalian. Kalau peluang pertama masih sama, 6 merah dari 10 bola. Nah, katakanlah dia udah mengambil satu bola, dapatlah istilahnya bola merah itu. Berarti kan sisa bola yang tersedia kan tinggal 9. Nah, karena dia nggak mengembalikan, kalau kita mau cari peluang yang bola keduanya tidak ambil bola putih, nah berarti total si penyebutnya ini dia nggak 10 lagi. Nah, ini yang dikatakan mempengaruhi itu. Dependen itu, saling bergantung antar dengan peristiwa yang sebelumnya. Nah, makanya ini jadi kurang 1 jadi 9. Tetap yang dari data yang diketahui kita asumsinya peluang itu ada 4 putih. Nanti 4 per 9. Tinggal dikalikan aja. Nah, ini gini lambangnya tuh. Jadi ini peluang P2 dengan syarat peluang yang sebelumnya ini, kejadian sebelumnya telah terjadi. Nah, ini yang namanya probabilitas bersyarat itu. Kalau di peristiwa independen yang nggak saling ketergantungan, peluang B dengan A terjadi itu dia nggak mempengaruhi. Karena memang kejadian yang di A itu kejadian yang pertama, dia nggak mempengaruhi kejadian yang keduanya. Berarti dianggap sama. Nah, sama. Dia tuh bedanya itu dependen. Nah, kalau yang dependen ini, yang data ketergantungan ini, kita melihat syaratnya dulu. Kalau misalnya kita mau cari kejadian katakanlah kejadian kedua atau kejadian si B dengan syarat kejadian A itu telah terjadi. Nanti sama dengan peluang si A dan si B. Ini peluang irisannya, terus nanti dibagi peluang A. Kalau mau lebih simpel kita bisa lihat ke contoh soal. Nah, misalnya ini, kita fokus yang ditanyanya dulu. Berapakah probabilitas terpilihnya seorang karyawan yang baca tabloid dengan syarat? Nah, berarti dia kan minta si peluang ini yang ditanya itu terpilih seorang karyawan, tapi dengan syarat ini udah terjadi. Nah, ini namanya syaratnya tuh. Nah, kalau kita untuk mencarinya sama dengan peluang yang si membaca koran dan membaca tabloid. Nah, dari sini kita bisa melihat dari soal ini, 30% membaca keduanya. Berarti memang udah terjadi itu orang yang membaca tabloid dan membaca koran. Nah, berarti langsung kita masukkan aja 30%, terus dibagi peluang si orang yang membaca koran. Karena kan kita fokusnya kan karena syaratnya ini, syarat membaca korannya ini. Berarti yang kita jadikan penyebut yang membaca korannya juga. 30% bagi 65% dapatlah segini angkanya. Nah, ini juga sama. Misalnya yang ditanya ini, karyawan pria dipilih secara random. Berapa probabilitas bahwa ia berasal dari bagian marketing? Nah, yang ditanya ini kan marketingnya. Dengan syarat si karyawan ini pria. Nah, ini yang namanya syarat itu. Karyawan pria itu. Nah, inilah berarti yang menunjukkan syarat. Karena dia kan minta jika. Tapi yang ditanya itu probabilitas dia dari bagian si marketingnya.
Nah, kalau kita lihat dari sini ya, berarti kan ini peluang si marketing. Yang bagian marketing dengan syarat dia itu pria. Berarti kita bisa langsung masukkan aja sama dengan peluang si marketing ini adalah pria dibagi dengan peluang pria. Karena syaratnya pria itu. Berarti kita membagi dengan peluang yang persyaratannya. Nah, langsung kita masukkan aja. Cari data yang bersinggungan, data yang beririsan. Yang pria, yang dia itu marketing. Berarti ada 30. Dibagi, ini total data ini 30 per 100. Terus dibagi si pria itu sendiri, jumlah prianya ada 60. Dibagi juga dengan data total. 30 per 60 dapatlah 0,5. Nah, soal yang kedua pun juga begitu. Jika seorang karyawan bagian akuntansi dipilih secara random. Nah, berarti kan ini syaratnya. Karena dia minta untuk jika itu yang si karyawannya itu, karyawan bagian akuntansi. Nah, berarti kan dia nih, dia nggak memandang cowok, pria atau wanita. Nah, pokoknya dia minta persyaratannya nih. Dia harus dapat peluangnya itu dari bagian karyawan akuntansi. Nah, baru yang ditanya peluang itu bahwa ia seorang wanita. Nah, ini yang bakal kita tanyakan. Tapi dengan persyaratan si wanita ini adalah karyawan dari bagian akuntansi. Nah, berarti langsung kita masukkan aja peluang yang si wanita ini dia juga merupakan bagian akuntan. Nah, kalau dari tabel kan bisa kita lihat yang beririsan. Yang tabel wanita dan tabel akuntansi ini dia yang angka jumlahnya 2. Dibagi total data, terus dibagi persyaratannya itu si A. Berarti akuntannya. Berapa total akuntannya? Jadi ada 7. Langsung kita masukkan aja ke rumus. Tetap juga dibagi total data 100. 2 per 7. Kita dapat segini hasilnya. Ini juga sama. Nah, ini variasi soalnya. Kalau misalnya yang ditanya itu berapa probabilitas bahwa kedua barang yang diambil. Berarti kan ini yang ditanya. Kita harus bisa membaca soal juga yang ditanya itu sebenarnya apa dengan dua konsep ini. Nah, kalau yang ditanya itu berapa kedua barang diambil adalah rusak. Berarti ini dua kejadian ini udah terjadi atau bakal diminta. Beda dengan kejadian yang tadi yang bersyarat itu. Nah, kalau misal kita langsung masukkan rumus, nanti langsung aja peluang yang A dan B ini, irisan A, irisan B, sama dengan peluang si A. Nah, kita fokus ke peluang A-nya dulu. Kejadian yang pertama. Nah, ini 10 barang yang rusak ini. Ini kan kejadian pertama. Bisa kita buat ini B si A. Nah, 10 barang yang rusak ini. Total data kan 100. Berarti langsung masuknya 10 per 100. Nah, baru dikali peluang si B-nya itu. Nah, peluang B-nya itu kan kalau di sini kita baca kan dia mengambil 2 barang. Berarti peluang A itu kejadian pertama. Pengambilan barang pertama. Yang barangnya peluang rusaknya 10 dibagi 100. Nah, karena dia minta data keduanya itu rusak juga, katakanlah di peluang pertama ini, kejadian pertama kita berhasil mengambil barang yang rusak. Berarti kan barang yang rusak itu kan logikanya tersisa 9. Nah, terus dia karena bilang tanpa pengembalian, berarti kan barang ini kan berkurang juga, 100 kurang 1, jadi 99. Nah, makanya itu dia persyaratannya itu kita lihat juga. Di persyaratan yang kejadian kedua itu, barang satu itu udah diambil rusak tanpa pengembalian. Nah, cara tanpa pengembalian ini kalau yang tipe soal kayak gini, dia menandakan persyaratannya itu. Makanya ini dibilang peluang B dengan syarat kejadian A itu telah terjadi. Jadi ini peluang dua kejadian ini ya dependen, saling bergantung satu sama lain. Dia nggak bisa kejadian itu terpisah. Karena kejadian si A itu mempengaruhi kejadian si B. Waktu si A kejadian A atau kejadian pertama dia mengambil barangnya rusak, berarti kan di kejadian B barang itu kan udah berkurang. Makanya itu syaratnya itu kelihatan. Berarti langsung kita masukkan rumus saja. Dapat kira-kira segini.
Ini juga masih sama. Nah, ini juga tinggal membalikkan dari rumus yang tadi aja. Ini juga dilewatkan saja karena yang di atas tadi yang lebih akan dijelaskan. Waktu ujian nanti, kira-kira sih yang teori yang kayak gini jarang sih keluar. Oke, sebentar. Nah, biar lebih kita dapat memperdalam materi, ini aku ada soal dari Dosko sih. Bisa coba kita bahas dulu. Nah, kalau misalnya aku mau ngambil yang tadi, yang bab tentang probabilitas. Nah, ini nih soal yang mirip ini. Kayak tadi kasih tabel, kasih data ini. Nah, kita langsung ke fokus ke soal yang soal 1A. Nah, coba kita langsung baca pertanyaannya. Jika dipilih satu WP atau wajib pajak, ini kan data ini kan kalau singkatnya ini jumlah wajib pajak, dia yang berdasarkan tipe yang usia ini dan juga pekerjaannya, status kerjanya. Nah, jika dipilih satu WP, peluang terpilihnya tipe WP pegawai. Nah, kalau ini kan dia masih simpel. Berarti kan si peluangnya itu katakanlah pegawai, dia sama dengan, nah langsung aja kita totalkan dulu yang, kita totalkan dulu total datanya. Bentar aku buat dulu apanya susunannya. 40, 16, 40, 35, 65, 120. Nah, kita mau cari ini peluangnya pegawai. Ini kalau misalnya kita jumlahkan total datanya itu ada 380. Ada 380 sampel yang bakal kita uji. Nah, kalau peluang pegawai kan berarti simpel aja, langsung kita jumlahkan aja sih pegawainya nih. Berapa total pegawainya? Karena kita nggak di soal memang nggak ditanya dasar yang usianya juga. Berarti fokus ke pegawainya aja. Berarti ini total peluang pegawai. Yang pegawai itu kan ada 115. Terus nanti dibagi total data keseluruhan 380.
berarti nanti sama dengan, nah ini dia peluangnya. Baru yang B. Nah, di antara wira swasta. Nah, ini di antara wira swasta ini dia tidak menunjukkan syarat. Berarti yang bakal cakupan kita yang bakal mau ditanya itu wira swastanya. Nah, yang ditanya peluang terpilihnya seorang WP berusia 41 sampai 50 tahun. Nah, berarti kan nanti kan ini yang peluang yang bakal ditanyakan. 41 sampai 50 dengan syarat orang WP-nya itu adalah si wira swasta. Nah, dari itu kita bisa simpelnya itu kalau dengan boleh itu peluang si WP 40 sampai 50 itu dengan syarat. Nah, syaratnya itu apa? Wira swasta. Nah, berarti langsung kita masukkan rumus saja. Berarti dia sama dengan peluang 41. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Yang 41 sampai 50 tahun. Karena kan yang bakal ditanyakan peluang terpilihnya seorang WP 41 sampai 50 tahun. Nah, di sini dia nggak memandang dia itu pegawai atau wira swasta. Berarti ada 160. Nah, biar kelihatan semuanya. Nah, peluang si yang wira swasta ini, peluang yang WP-nya itu umur 41 sampai 50 tahun, ini kan ada 160. Nah, 160 jangan lupa dibagi dulu sama total datanya 380. Nah, ini nanti terus dia dibagi dengan yang data syaratnya itu yang wira swasta. Total wira swasta kan di sini ada 265. Terus nanti akan dibagi ini 380 total datanya. Nah, nanti kalau mau kita hitung hasilnya itu 160 bagi 160 bagi 265 dibagi 380. Nah, ini kira-kira peluangnya. Peluang si WP dengan usia 41 sampai 50 tahun dengan syarat WP ini adalah wira swasta. Nah, jadi itu ini yang syaratnya. Yang syarat ini yang bakal yang ditanya. Nah, terus kita mau ngerjain yang C. Kita baca dulu soal. Jika dipilih WP secara acak tanpa kemungkinan terpilih kembali. Nah, ini tadi dia sama kayak konsep tanpa pengembalian itu. Nah, berarti kan menandakan satu kejadian itu, kejadian pertama dia bakal mempengaruhi kejadian kedua dan juga mempengaruhi kejadian ketiga. Karena kan di sini kan dibilang kan terpilih satu pegawai dan 2 orang. Katakanlah ada 3 kejadian tanpa kemungkinan terpilih kembali. Nah, yang ditanya itu berapakah peluang terpilihnya satu pegawai dengan usia 30 tahun, di bawah 30 tahun. Dia kan nggak menyebutkan secara spesifik tipe status pekerjaannya. Berarti kita fokus ke jumlah ini aja. Nah, ini. Kalau yang usia di bawah 30 tahun kan berarti bisa kita rinci dulu. Yang di bawah 30 tahun itu ada 54 orang. Terus yang di atas 51 tahun itu ada 100 orang. Nah, tapi karena ini kan dia memilih 2, berarti aku buat aja 2 kali 51. Nah, anggap ini kita mau kejadian pertama, sampelnya kan ada 54 orang pegawai yang di usianya di bawah 30 tahun. Kejadian pertama, berarti kan yang awal ini kan nih jumlah total pegawai semua kan 380. Nah, yang pertama ini kita bisa buat jadi 54 per 380. P-nya itu.
P1 lah, aku anggap. Ini P2 dan ini P3. Nah, di kejadian yang selanjutnya ini, dan 2 orang wira swasta di atas 51 tahun. Nah, ini kan jumlah orangnya kan ada 100 dari sini. Nah, di kejadian yang kedua ini peluangnya masih 100. Tapi jumlah datanya ini kan tanpa kemungkinan terpilih kembali. Berarti kan logikanya ketika si pegawai yang di bawah 30 tahun ini udah terpilih di antara 54 ini, berarti kan kalau udah terpilih, berarti si 380 ini juga bakal berkurang. Nah, itu yang makanya dibilang tanpa kemungkinan terpilih kembali. Jadi langsung bisa kita hapuskan aja dari total data itu. Karena dia udah bilang kemungkinan tanpa kemungkinan terpilih kembali. Berarti jumlah data kemungkinan yang terjadi itu berkurang. Karena dia mengambil 1, berarti kita kurangi 1. Berarti nanti peluang keduanya ini bisa jadi rumusnya itu 100 dibagi 379. Nah, syaratnya itu udah berkurang, dia berkurang 1. Nah, dia juga memilih 2. Berarti kalau ini udah terpilih, berarti kan logikanya nggak mungkin ada 100 orang lagi, karena anggapannya kita asumsikan 100 ini udah terpilih 1, berarti sisanya udah 99. Begitu juga dengan jumlah sampel datanya ini, dia juga berkurang karena udah nggak ada kemungkinan terpilih lagi yang data yang di sini. Berarti ada 378 orang tersisa. Jadi langsung kita buat 99 bagi 378. Nah, karena dia bilang berapa peluang terpilih, peluang ini dan. Nah, dan ini menandakan berarti peluang ini, rumus ini bisa langsung kita kalikan aja. Nah, misalnya aku buat gini. 1, 2, 3. Nah, kalau ini dan ini, kalau dengan aturan perkalian yang udah dijelaskan sebelumnya, berarti bisa langsung peluang 1 dikalikan peluang 2 dikalikan peluang 3. Nah, berarti langsung bisa kita masukkan saja. Sama dengan berarti 54 dibagi 380. Bagi 380 terus dikalikan 100 bagi 379 terus dikalikan dengan peluang yang ketiga itu 99 dibagi 378. Nah, kira-kira ini dia total peluangnya ini. Nah, untuk dasar simpelnya sih, kalau misalnya yang ditanya itu dan, kejadian itu dan, nah identik itu kalau dan itu pasti kita mengerjakan nanti kali. Makanya nanti mau berapa kejadian pun berapa kejadian yang terjadi, nanti bakal dikalikan juga. Sama kayak bola yang tadi itu, konsep soal yang pengambilan bola tadi, tanpa pengembalian, tanpa terpilih kembali. Kan konsep dasarnya kan sama. Berarti kan peluang yang awal 380 ini dia bakal berkurang terus. Karena waktu kita mengerjakan peluang kedua, dia udah kena pengaruh dari peluang yang kejadian pertama. Karena dibilang di kejadian pertama itu kan anggapannya kan udah terambil salah satu atau udah terpilih salah satu. Karena udah terpilih, dia nggak bisa dipilih lagi, otomatis sampel data itu ya udah langsung kita kurangi aja 1. Karena memang nggak mungkin lagi data yang satu itu. Jadi langsung kita hapuskan jadi 379 dan juga selanjutnya di peluang ketiga. Karena dia saling berpengaruh. Nah, ini kira-kira ini hasilnya. Yang untuk yang 1C. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Liv, mau tanya. Kan itu dia bilang yang C ini berapa peluang terpilihnya satu pegawai usia kurang dari 930 kan. Nah, kita tuh nggak lihat langsung ya, pegawai yang di bawah 30, berarti 24 gitu. Kan ini, dia kan nggak minta tipe wajib pajaknya, dia cuma bilang dipilih WP. Berarti kan asumsinya kita langsung tutup aja nih, ini dia. Berarti kita asumsinya jumlah yang di bawah 30 tahun ini berapa? Kan ini dah 54. Atau gimana? Oh, jadi karena dia bilang jika dipilih WP secara acak gitu ya. Oh, sebentar. Ada salahku ini. Ini nggak baca nih, wira swasta, pegawai usia. Oh, oke. Bentar, ada salah dikit ini. Nah, aku nggak lihat. Nah, ini. Kalau yang satu pegawai
Nah, di sini ya, kalau aku membaca soalnya, yang aku nangkap ini satu pegawai ini, pegawai sih ya. Nah, ini pegawai aja, pegawai tok. Berarti, oh sebentar, salah. Itu karyawan, sorry. Berarti ini langsung aja, benar-benar. Berarti 24, tinggal ganti aja sih. Maaf. 2 orang wira swasta, mana tadi? Nah, ini. Berarti ini 65, ini berarti 64. Nah, sama juga konsepnya. Intinya aku salah baca soal sih tadi. Pegawai wira swasta. Oke. Berarti nanti tinggal ganti aja angkanya. Tapi sih konsep dasarnya sih sama kayak yang awal penjelasan tadi. Intinya tuh kalau udah terjadi satu kejadian pertama itu dia bakal mempengaruhi kejadian selanjutnya. Tinggal kita lihat aja yang bakal ditanyakan di peluang keduanya itu sama nggak dia dengan yang peluang pertama. Kalau dari sini kan yang peluang kedua sama peluang ketiganya ini yang sama, karena sama-sama menanyakan si wira swasta. Oke. Nah ini kuralat lagi ya, nggak hilap tadi aku nggak kebaca nih pegawai ini wira swasta. Nah ya, dah benar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, untuk mempercepat waktu, nah ini aku langsung lanjut ke materi yang pertemuan kelima aja. Aku jelaskan materinya dulu sekilas, baru nanti kita langsung mengerjakan soalnya. Nah, ini materi selanjutnya tentang distribusinya. Kalau tadi di bab sebelumnya kan kita membahas konsep dasar dari probabilitas itu sendiri. Yang ada baik probabilitas gabungan, probabilitas ada syarat. Nah, ini kita lebih belajar ke distribusinya. Nah, konsep dasarnya itu, nanti ini ya, yang terutama dua ini, discrete dan continue. Nah, kalau yang di bab yang pertemuan ini, kita akan bahas itu yang variabel discrete. Nah, variabel discrete ini nanti identiknya ini sama ya nih, distribusi binomial, Poisson, multinomial, dan hipergeometrik. Nah, terutama yang dua ini bakal ku jelaskan juga. Nah, jadi itu discrete itu, dia itu dari nama itu discrete, berarti ya udah ada angka tetap gitu. Jadi seperti apa misalnya? Misalnya peluang kita mencari dadu yang bermata genap. Nah, itu kan bisa kita cari. Istilahnya angkanya itu kan paling nggak kalau nggak 2, 4, 6. Jadi dia discrete tetap gitu. Nah, beda dia main continue. Continue itu. Dan ini datanya nih seperti misalnya apa ya? Misalnya panjang antara 1 cm sampai 5 cm. Nah, kalau umumnya kan kita bisa lihat selisihnya itu kan 1 ke 5, berarti kan ada 4 cm. Tapi itu kan kalau kita melihatnya dari senti, kalau kita ngeliat dari milimeter, lebih bawah lagi kan angkanya kan bakal lebih panjang lagi. Nah, itu yang namanya continue itu. Dia menandakan N-nya itu data uji sampel itu bisa bakal lebih banyak. Jadi nggak ada kepastian gitu. Sementara kalau discrete itu kan dia lebih bersifat tetap. Kayak misalnya mata dadu yang genap, bisa kita cari. Mau kita melemparkan 2 dadu, 3 dadu, tapi kan tetap juga bisa kita cari. Angkanya itu bulat dia. Istilahnya bisa lebih pasti. Walaupun kita akan mencarinya sedikit lebih lama dan menghitung sedikit lebih banyak. Tapi pasti. Beda sama continue tadi. Nah, fokus pertama itu aku mau bahas yang variabel discrete. Nah, tapi sebelum itu kita harus bahas dulu yang permutasi kombinasi. Nah, pokoknya materi faktorial, permutasi kombinasi ini juga materi dasar yang akan mempermudah kita untuk mengerjakan hitung-hitungan baik nanti di distribusi binomial maupun distribusi normal.
Nah, kalau faktorial kan pasti udah tahu sendirilah kan. Kayak misalnya kalau katakanlah 5 faktorial, berarti kan eh, 5 faktorial. 5 faktorial kan berarti kan bisa kita langsung tentukan aja sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu juga dan seterusnya. Nah, kalau misalnya nanti ada soal yang beda sih biasanya ini 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini sama dengan 1. Nah, konsep dasar dan faktorial seperti itu. Terus untuk yang permutasi dan kombinasi. Nah, kalau permutasi ini, kita ini memperhatikan urutannya. Kayak misalnya, bentar aku kasih contoh. Ini. Ada 3 sampel, A, B, C. Dia akan mencari 2 yang berpasangan. Pokoknya kombinasi permutasi gabung nanti pasangan 2 orang. Nah, karena dia memperhatikan urutannya, AB sama BA. Nah, ini data yang berbeda. Karena dia itulah memperhatikan urutannya itu. Makanya nanti angkanya bakal lebih banyak lagi. Kayak misalnya ini. Dari 3 akan dipilih 2. Berarti langsung kita masukkan aja. N faktorial per N kurang X faktorial. Nah, 6 per 1. Nah, tapi kalau yang si kombinasi, ini dia mengabaikan urutannya. Karena mengabaikan urutannya itu, berarti si AB sama si BA ini sama. Nah, jadi itu bisa langsung kita gabungkan aja. Jadi yang ada itu cuma AB, AC, dan BC. Jadi BA, CA, dan CB itu dia nggak dianggap kalau yang kombinasi ini. Karena dia mengabaikan urutannya. Dianggap sama saja. Nah, rumusnya itu juga beda. Yang membedakan itu nanti ada nanti N faktorial per N kurang X faktorial. Nanti dikali X faktorialnya lagi. Kalau di sini kan dia cuma langsung N kurang X-nya aja. N itu jumlah sampelnya, X itu jumlah yang bakal ditanyakan atau yang diinginkan. Nah, ini kan kelihatan ini jumlahnya kan 6 orang. Pasangan yang kemungkinan terjadi kan ada 6 pasangan. Nah, kalau ini kan ada 3. Nah, berarti kan kelihatan kalau kombinasi ini dia angkanya itu jumlah peluang yang terjadi itu bakal lebih dikit. Karena memang ada kayak AB, BA itu dianggap sama. Jadi hasilnya itu bisa lebih dikit lagi. Ini harapan matematis. Nah, ini juga tinggal masukin rumus saja sih. Jadi harapan matematis si peluang itu berarti langsung masukkan sama dengan sigma dari setiap nilai asumsi si X ini, terus nanti dikali berapa peluang terjadi kejadian si X itu. Kira-kira. Nah, ini. Misalnya ini. Dia akan menanyakan harapan matematisnya. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu sih biasanya expected value. Nah, ini kalau misalnya nanti yang ditanyakan di soal itu bahasa Inggris. Nah, misalnya ditanyakan dia expected value atau nilai harapan dari si peluang yang nih 0,4 ini. Nah, berarti nanti di rumusnya itu sigma X ini, pokoknya sigma ini menandakan peluang yang berhasilnya berapa, peluang yang gagalnya, atau ini peluang turun hujannya berapa, yang enggak turun hujannya berapa. Nah, jadi kan gini, kalau di soal ini, dia cerita kalau hujan itu rugi dia 1000. Nah, berarti peluang yang 0,4 ini 0,4 nanti dikalikan yang ruginya. Kita memasangkan aja. Nah, gitu juga dengan yang peluang tidak hujan. Tidak hujan dikalikan laba. Ini kan karena dia nggak hujan atau panas kan dapat segini. Nah, ini berarti nilai si X-nya, nilai yang data yang bakal yang dikasih tahu di soal. Kalau yang nggak panas berapa, atau katakanlah peluang suksesnya berapa, peluang gagalnya berapa. Nah, ini jadi nilai harapan matematisnya. Nah, yang kayak tadi aku jelaskan, yang variabel diskrit ini, yang tadi nilainya itu pasti. Nah, nanti bakal yang terutama yang permutasi sendiri yang ini kombinasi, nanti rumusnya ini bakal dipakai di waktu kita menghitung distribusi binomial. Nah, ini
Ini kan tadi kombinasi tuh, yang tadi udah aku jelaskan. Nah, ini nanti bakal dipakai waktu kita mengerjakan distribusi binomial. Nah, jadi itu rumusnya itu sendiri nanti peluang si katakanlah X ini kejadian yang sukses sama dengan kombinasi baru nanti dikali. Nah, ini waktu kita mengerjakan distribusi binomial, baik peluang yang sukses yang dilambangkan P, peluang gagal ini dia saling pokoknya ada kontribusinya juga. Angka perhitungan angka ini juga masuk di rumus, baik peluang sukses maupun peluang gagal. Nah, kemudian di rumusnya yang kombinasi dikali peluang sukses pangkat yang bakal terjadi baru dikali Q atau peluang gagal. Nah, ini N kurang X-nya. Istilahnya jumlah yang nggak suksesnya. Kan kalau sukses tadi kan dilambangkan dengan X. Berarti sisanya N kurang X. Berarti itu yang nggak suksesnya. Nah, ini dipangkatkan juga dengan yang peluang yang tidak sukses, peluang gagalnya. Nah, kita bisa langsung masuk ke yang soal. Untuk soal ini. Katakan ini, koin punya dua sisi gambar, sisi angka, dilempar 3 kali. Nah, dia nanya itu berapa probabilitas si gambar sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa langsung masukkan rumus saja. Dengan N atau banyak kejadian itu kan 3 kali. Terus yang diminta itu gambar 2 kali. Nah, dia bilang gambar ini kan berarti kan kita mau tahu berapa peluang dia itu kalau gambar. Kan kalau koin kan umumnya kan asumsi soalnya kan setengah-setengah. Berarti si gambar ini peluangnya 0,5. Nah, kalau peluang nggak gambarnya juga, berarti kan selisihnya aja. 1 kurang 0,5, 0,5 juga. Nah, kadang tuh nanti ada soal yang kalau peluangnya itu kayak misalnya ada peluangnya 0,6. Nah, kebetulan ini karena 0,5, berarti kan pasangannya 0,5 juga. Nanti tinggal menyesuaikan aja sama peluang yang ditanyakan, yang bakal dikasih tahu di soal. Nah, langsung kita masukkan rumus saja, yang kombinasi. N faktorial. N kan jumlah terjadinya 3 kali. Dibagi 2 faktorial, X itu yang bakal ditanyakan. 2 faktorial dikali sisanya itu. Istilahnya gagalnya, 3 kurang 2. 1 faktorial. Nah, baru dikali P. Ini P ini anggapannya peluang yang sukses. Peluang terjadinya muncul gambar. Kan 0,5. Baru dipangkatkan, berapa yang diminta? 2 kali. Nah, berarti langsung 0,5 pangkat 2. Nah, baru ini yang Q-nya ini peluang gagal katakan. Atau yang muncul sisi angka. Nah, berarti tinggal sisanya aja 0,5 dipangkatkan dengan sisa dari kejadian yang gagal terjadinya. Kan dia minta suksesnya 2, sementara total kejadian 3. Berarti kan yang gagalnya kan berarti tinggal 1. Berarti nanti 0,5 pangkat 3 kurang 2. Nah, kira-kira begini penghitungannya. Nah, ini juga sama contoh soalnya. Nah, kita baca dari soalnya dulu. Berdasarkan informasi manajer produksi. Setiap proses produksi terdapat 20% barang yang cacat. Nah, ini dia udah menandakan. Ini berarti peluang 20%. Dia kan menanyakan probabilitas 3 barang yang rusak. Berarti asumsinya yang rusak ini kita cari berapa peluangnya. Nah, ini cacat rusak. Berarti kan 20%. Berarti langsung bisa kita ambil kesimpulan aja. Px itu 0,2. Nah, kalau misalnya P-nya 0,2, berarti langsung kita bisa simpulkan berarti Q-nya itu atau peluang nggak rusak atau katakan bagus. Berarti sama dengan 0,8. Nah, jumlah kejadiannya nih. Nah, dia kan mencontohkan di soal apabila diambil 6 barang. Berarti kan ada 6. Nah, ini N ini bisa kita masukkan N-nya itu 6. Sementara yang diminta atau yang ditanyakan, berapakah probabilitas? Berapakah kemungkinan terjadinya 3 barang yang rusak? Berarti X-nya langsung kita masukkan 3. Berarti dia minta 3 barang, peluang 3 barang itu kalau 3 barang itu rusak. Nah, jadi probabilitasnya itu langsung kita masukkan rumus saja. Kombinasi 3 dari 6 kejadian. Langsung aja 6 faktorial dibagi 3 faktorial kurung N kurang X. Berarti N kejadian 6 dikurangi X-nya 3. Kurung faktorial. Nah, baru dikalikan peluang rusaknya. Nah, jadi nanti kita jangan terkecoh waktu mengerjakan soal. Karena kita fokus dulu. Apa yang ditanyakan? Peluang apa yang ditanyakan? Rusak. Berarti langsung kita buat P-nya 0,2. Nah, berarti langsung aja 0,2
dipangkatkan yang dimintanya probabilitas 3. X-nya 3 berarti 0,2 pangkat 3. Nah, baru dikali yang sisa-sisanya aja sih. Kayak misalnya 1 kurang 0,2, 0,8. Inilah peluang si Q-nya tadi, yang peluang tidak rusaknya. Baru dipangkatkan sisa barang yang istilahnya kan ini kan berapa probabilitas 3 rusak. Berarti kan asumsinya dari 6, 3. Berarti sisanya 3 lagi. Nah, itu dia 6 kurang 3. Nah, langsung kita masukkan rumus saja. Nah, kira-kira begini penghitungannya. Terus ini juga masih. Nah, ini kita harus bisa membedakan. Kalau dia cuma bilang probabilitas 3 barang yang rusak, berarti kan dia eksak dia, istilahnya pasti 3. Dia bukan cerita minimal, bukan cerita minimum, bukan cerita maksimum. Nah, beda dia dengan soal yang ini. Yang ini probabilitas paling sedikit. Nah, kalau yang ini sebenarnya sih variasi soal aja sih. Tapi pokoknya tergantung bagaimana cara kita membaca soal itu. Paling sedikit satu barang yang rusak. Nah, clue-nya itu sendiri biasanya itu kalau nggak kata-kata paling sedikit itu loh setidaknya. Nah, ini umum juga ini kata-kata ini paling sedikit setidaknya. Ini biasanya muncul di soal. Kita pokoknya harus hati-hati. Kalau misalnya dia bilang paling sedikit atau setidaknya satu barang yang rusak, berarti satu ini masuk. Nah, ini lebih besar sama dengan. Berarti kan satunya masuk. Nah, kalau kita mau fokus ke soal yang ini, masih sama peluang 20% barang cacat. Yang 6 juga masih sama. Nah, yang dia minta itu probabilitas paling sedikit atau setidaknya satu barang yang rusak. Nah, kan kalau misalnya dia minta minimal satu barang rusak, berarti kan kalau asumsi dasarnya kan kita mau mencari itu satu-satu. Kalau peluang satu barang rusak berapa, peluang barang yang kedua dua barang rusak, seterusnya sampai berapa maksimal tadi 6. Minimal sampai dia maksimal itu ada 6. Nah, kan kalau gini kan kita ngitung satu-satu kan lama. Kesannya kan kita ngitung satu-satu lagi juga itu bakal lebih panjang. Jadi itu ada solusinya itu kita bisa akalin dengan gini. Kan kalau peluang barang rusak itu kan kita bisa mulai dari 0 barang rusak. Istilahnya barangnya bagus semua. Atau ada yang 1 rusak, 2 sampai 6 barang yang rusak. Nah, biar lebih mudah, lebih simpel mencarinya. Karena ini udah 1 sampai 6, kita bisa langsung cari aja peluang barang yang tidak rusaknya atau peluang barang 0 barang yang rusak. Nah, setelah kita cari peluang ini, si peluang PX sama dengan 0 ini. Nah, nanti ini kayak komplementer aja. Nanti 1 dikurangin ini. Jadi kan 1 kurangin ini sama dengan ini ya. Nah, lebih simpel aja. Berarti langsung kita masukkan rumus. Nah, ini. Kita cuma cari PX sama dengan 0 aja. Kita nggak perlu nyari peluang 1 barang rusak, 2 barang rusak. Itu nggak perlu dicari lagi. Jadi kita cuma cari sisanya aja. Yang 0 rusak. Nah, langsung masuk ke rumus. 6 kejadian 0 barang yang rusak berarti 0 faktorial. Kayak tadi gue bilang 0 faktorial itu 1, jangan terkecoh. 6 kurang 0 faktorial. Baru dikali peluangnya ini, peluang yang tadi rusak itu 0,2. Tapi kan dia yang di sini X-nya 0, berarti barang yang rusak 0. Berarti pangkat 0, yang di pangkat 01. Terus nanti dikali peluang yang tidak rusaknya 0,8 dikalikan barang yang N tadi dikurangi X juga. Ini juga pokoknya asumsinya. 0 ini ke sini, yang 6 kurang 0 ke sini. Dapat dia 0,2621. Nah, kita fokus lagi. Yang ditanyakan tadi kan yang minimal 1 rusak. Sementara ini kan yang kita cari kan 0 rusak. Berarti kan selain 0 rusak, selebihnya kan minimal 1 rusaknya. Nah, jadi kita komplementer kan. Jadi ini peluang X yang lebih besar sama dengan 1, langsung aja sama dengan 1 dikurangi peluang yang 0 rusak tadi. Berarti kan karena ada kita kurangin, jadi yang tersisa kan cuma di barang yang ini, 1 sampai 6. Kita udah nyari ini, sementara yang ini yang mau ditanyakan di soal. Nah, kita langsung tinggal cari ini, nanti hasil akhir yang ini 1 dikurangin P barang 0 barang rusak. Dapatlah dia hasilnya segini. Nah, seandainya juga kalau misalnya di soal ditanyakan minimal atau setidaknya 2 barang yang rusak. Nah, ini kita bisa langsung tinggal kita tukar aja rumusnya ini. Misalnya katakan 2 barang yang rusak. Berarti kan bisa kita ganti 2 sama dengan, nah ini kan nggak masuk lagi. Sama dengan si, nah ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti langsung kita tukar aja. PX lebih kecil
dari 2. Berarti 1 kurang PX-nya itu, nah, sama dengan 1 juga dikurangin ini. Nah, pokoknya tinggal asumsinya kita cari yang cara yang paling mudah. Jadi kita nggak perlu ngitung satu-satu gitu. Karena kan nanti kemungkinan, kan bisa aja barang yang diambil. Katakanlah misalnya barang yang mau diambil itu bukan 6, katakanlah 100. Nah, kan kita nggak mungkin ngitung manual. Kelamaan. Bakal ngabisin waktu. Nah, makanya konsep at least-nya itu mending kita pakai aja. Minimal atau setidaknya. Nah, ini pokoknya dua kata yang sering muncul di soal. Nah, pokoknya berarti kita cari masing-masing PX0-nya berapa, kita cari PX1-nya berapa, nanti 1 kurang, langsung kita kurangin aja total peluangnya. Membaca tabel binomial. Nah, ini sih kalau yang kayak tabel gini sebenarnya kita lebih untuk mencocokkan aja berapa angka-angka yang kita dapat hitungan ini. Karena nanti ujung-ujungnya sih waktu kita ngerjakan soal esai itu kan nanti bakal minta jalannya juga, minta caranya juga. Jadi tabel ini kira-kira lebih hanya untuk memastikan aja angka yang kita cari itu hasilnya benar atau tidak. Nah, aku langsung mau coba ke satu soal yang tadi ada di soal kuis dari dosku. Sebentar. Nah, ini soal yang nomor 2. Misalkan ini kebacakan lagi soalnya, tapi langsung deskripsinya aja. Diterima sebanyak 46 orang. Nah, ini langsung aja kita buat. Berarti N itu adalah 46. Nah, kita langsung analisis saja data-data yang kayak angka-angka itu langsung kita tentukan ini angka apa. Jadi kita lebih cepat dalam mengerjakan, nggak membuang waktu juga. Nah, N-nya 46 orang. Nah, ini dia bicara peluang. Peluang pegawai baru akan daftar ulang bekerja di Kementerian Keuangan sebesar 0,96. Berarti ini katakanlah kita mau buatnya adalah P. Berarti P-nya itu 0,96. Berarti kan kalau P-nya 0,96 berarti Q-nya adalah 0,04. Selisihnya aja. Kita bisa langsung analisis datanya itu langsung gitu aja. Jadi lebih memudahkan kita. Nah, sementara untuk pegawai baru daftar ulang peluang ditempatkan. Nah, ini yang 0,09 ini kita kembali ke yang materi yang sebelum, materi yang bab tadi tentang probabilitas bersyarat itu. Nah, ini soal ini kayak soal gabungan gitu antara mencari distribusi binomial dengan probabilitas yang bersyarat. Nah, katakanlah di sini peluangnya ini dia buatlah misalnya ini teman Q. Nah, terus dia daftar ulang, peluang ditempatkan di PK instan adalah 0,09. Daftar ulang. Nah, ini dia kayak kejadian ini yang pertama. Daftar ulang bekerja Kementerian Keuangan. Nah, setelah dia bekerja, baru kan dia penempatan lagi. Kementerian Keuangan dia penempatannya mau di mana? Apa di PK instan atau di eselon-eselon yang lainnya? Nah, berarti kan dia menandakan persyaratan. Berarti kan yang harus terjadi kan peluang si 0,96-nya dulu. Peluang dia kerja di Kemenkeu dulu. Nah, baru persyaratan keduanya itu barulah kita buat. Misalnya P Kemenkeu dengan syarat dia itu katakan stan. Nah, ini persyaratan tadi itu. Berapa tadi? 0,09. Nah, pokoknya kita analisis dulu data-data yang ada di soal. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2A.
Nah, itu kan yang ditanya peluang setidaknya. Nah, ini kayak tadi aku bilang tadi, setidaknya. Setidaknya itu ya pokoknya itu setidaknya berarti minimal, paling sedikit. Setidaknya terdapat 2 orang yang tidak mendaftar ulang bekerja di Kementerian Keuangan. Nah, kan ini kan ada 46. Kalau di soal pertama, kita bisa analisis, berarti si X-nya ini adalah nah, ketika yang dimintakan minimal 2 orang. Jadi kan kalau kita mau asum buat soalnya kan berarti kita bisa buat gini. P buka kurung X lebih besar sama dengan ini. Nah, lebih besar sama dengan 2 yang tidak mendaftar ulang. Nah, dia kan ini kan Q. Ini kan yang mendaftar ulang. Tapi di sini dia ini membalikkan soal lah. Soalnya ini agak diubah-ubah dikit. Jadi itu Q-nya kita tahu bisa buat langsung Q aja biar menyesuaikan sama keterangan yang udah kita buat sebelumnya. Nah, minimal 2 orang yang tidak mendaftar ulang atau katakanlah peluang gagalnya atau Q-nya. Nah, kan ini yang bakal ditanyakan. Berarti kan kalau misalnya minimal 2 kan berarti kan logikanya kita buat gini. Sama dengan yang peluang X sama dengan 2 baru nanti tambah X sama dengan 3 terus ditambahkan sampai nanti Q-nya itu sampai 46 orang. Nah, ini kan kalau misalnya kita cari satu-satu kan nggak mungkin. Pasti terlalu capek. Nah, makanya konsep komplementer tadi bisa kita pakai. Nah, jadi QX yang ini peluang gagal ini minimal 2 orang bisa kita buat gini. 1 dikurangi peluang gagalnya itu Q buka kurung X kebalikannya aja lebih kecil dari 2. Nah, X lebih kecil dari 2 ini kan bisa kita buat jadi gini. 1 dikurangi ini kok 1 Q A. Berarti kan nanti bisa kita buat 1 dikurangin kurung ke awal kurung Q buka kurung X lebih sama dengan 1 terus ini ditambahkan tapi ini dalam kurung ya. Pokoknya nih jadi Q buka kurung X sama dengan 0. Nah, jadi ini fungsi sifat komplementer tadi. Tapi kan ada yang minta minimal setidaknya terdapat 2 orang. Berarti kan kalau yang enggak 2 orang kan yang bisa aja orang itu 1 atau bisa juga orang yang tidak mendaftar ulang itu 0 atau tidak ada. Nah, itu tetap dimasukkan. Nah, berarti nanti bisa langsung kita masukkan sama dengan 1 nanti dikurangin itu kurang buka kurung. Nah, kita cari dulu yang QX sama dengan satunya dulu. Atau gini aja, aku pisahkan aja biar enak cara mencarinya. X sama dengan 1. Berarti kan rumusnya kan yang ini, N faktorial dibagi X faktorial kurung N kurang X faktorial. Nah, ini terus nanti dikalikan ini sebagai pengingat aja. Nah, ini kan karena udah kita buat Q berarti nanti kita balikkan aja asumsinya. Berarti nanti Q pangkat N nanti dikalikan atau kalikan gini Q pangkat N dikalikan si P pangkat N kurang X. Nah, berarti bisa kita langsung masukkan aja N faktorial. Berarti 46 faktorial
dibagi X faktorial. X tadi kan dia yang 1, berarti 1 faktorial dikali buka kurung 46 dikurangi 1 faktorial. Terus dikalikan dengan Q. Q-nya tadi kan 0,04 karena kita fokusnya kan di yang gagal. Tidak daftar ulang. Berarti 0,04 pangkat total yang tadi diminta X-nya 1. Berarti ini bukan pangkat N, ini pangkat X. Maaf. Nah, X kali. Nah, berarti nanti Q-nya itu 0,04 pangkat 1. Baru dikalikan peluang sisanya 0,96 pangkat si 46 kurang 1. Nah, langsung kita buat aja perhitungannya. Berarti nanti sama dengan nah kalau di Excel lu gini 46 langsung dikalikan yang tadi 0,04 pangkat 1 terus dikalikan 0,96 pangkat 45 terus nanti dibagi 1 faktorial 1 berarti 46,1 45 faktorial. Oops. 45. Nah, ini dia tuh peluang yang si QX sama dengan satunya. Untuk yang QX sama dengan 0 lah juga kita cari. Berarti QX sama dengan X sama dengan 0. Rumus masih sama, jadi kita tinggal masukin angkanya aja. Jadi nanti ini 46 tetap, ini X-nya jadi 0, ini juga jadi 0. Ini 0,04-nya pangkat 0, dan yang kerjanya gagal yang tidak daftar ulang adalah 0, ini juga diganti 0. Nah, di hasilnya itu tinggal di kopas aja dari sini. Jadi faktorial 46 dikali 0,04 pangkat 0 kali 0,96 pangkat 46 dibagi faktorial 46. Nah, ini dia. Jadi kan ini dapat dia peluang dari yang tidak bekerja, ada 0, ada 1 orang yang tidak daftar ulang dan juga peluang yang 0 orang yang daftar ulang. Langsung kita masukin ke rumus. 1 kurang 0,29 1 kurang 0,15292. Nah, berarti langsung aja sama dengan 1 kurang ini kurang ini. Nah, ini dia. Ya, jadi ini jawaban untuk si peluang 2 orang yang tidak mendaftar ulang. Oh ya, ini mau kita lanjutkan atau kita berhenti dulu ya, mau sholat maghrib dulu. Udah maghrib soalnya. Ini nanti mau dilanjutkan atau gimana kira-kira? Atau mau dilanjut besok atau mau gimana? Bebas sih, kalau aku teman-teman maunya gimana? Mau dilanjut. Tapi kalau dicari waktu habis, kan kalau besok kan ALK sama KKL. Kalau dilanjut Sabtu? Aku sih bebas sih, terserah mau gimana, tinggal kalian aja. Malam ini aja. Mau malam ini aja. Gimana yang lain?
Lanjutin jam 7 aja, Lip. Jam 7. Kalau